Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Namun sambil menunggu buka puasa, saat ini Bob masih berada di halaman Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Sambil menunggu saat buka puasa, istilahnya ngabuburit kawan-kawan sekalian. Dan kebetulan saat ini memang Bob berada di Solo. Dan Bob setelah menuturkan secara singkat tentang sejarah masjid di belakang Bob ini, Bob teringat beberapa hari yang lalu Bob pernah mengunggah tentang Babat Pakepung. Dan Babat Pakepung ini terjadi di era Kasunanan Surakarta di bawah pemerintahan atau kekuasaan Raja ke-3 Mataram, yaitu Sinuwun Pakubuwono ke-4. Jadi Keraton Surakarta ini, raja pertamanya adalah Sinuwun Pakubuwono II. Raja keduanya yang sedo tahun 1749, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Raden Mas Pakubuwono III itu namanya Raden Mas Suryadi, yang nanti sedo tahun 1788, dan nanti tahun 1788 dijabat oleh Sinuwun Pakubuwono ke-4, atau Pakubuwono ke-4 itu adalah raja ketiga Kasunanan Surakarta tahun 1788. Sampai nanti tahun 1820, itulah masa pemerintahan daripada Sinuwun Pakubuwono ke-4. Baiklah kawan-kawan sekalian, mumpung di depan masjid bersejarah ini, kenapa masjid ini bersejarah dan ada apa korelasinya dengan Sinuwun Pakubuwono ke-4? Yang pertama kawan-kawan sekalian, masjid ini dibangun oleh ayah daripada Pakubuwono ke-4, yaitu Pakubuwono ke-3. Membangun masjid ini, dan Sinuwun Pakubuwono ke-4 juga telah merenovasi, menambah beberapa soko guru di sini sesuai dengan prasasti. Dan masjid ini juga menjadi tempat syiar Islam, dalam arti Sinuwun Pakubuwono ke-4 ini melakukan khutbah-khutbah Jumat, karena beliau sering menjadi khutbah atau khotib Jumat di masjid ini. Karena beliau adalah seorang yang sangat religius, dan bahkan karena ketaatannya ini, beliau nanti mengangkat beberapa pembantunya dari unsur kiai-kiai, dan ini nanti yang memicu Babat Pakepung. Terkait Babat Pakepung, Bob pernah bahas, tidak perlu Bob bahas lagi kan sekalian ya. Sekarang Bob akan membahas fokus tentang beliau Sinuwun Pakubuwono ke-4. Sinuwun Pakubuwono ke-4 ini adalah putra dari Sinuwun Pakubuwono ke-3. Nama kecil beliau adalah Raden Mas Subardia. Ibunya itu adalah Kanjeng Gusti Ratu Kencono, keturunan dari Sultan Demak. Sultan Demak di mana Bob juga belum menemukan persis apakah Ratu Kencono itu keturunan daripada kalau dari keturunan dari Sultan Demak, kemungkinan besar kawan-kawan sekalian juga berkaitan dengan Pangeran Juminah, karena beliau juga keturunan daripada Trah Demak yang berada di Keraton Mataram ini berasal dari Sultan Demak ini ya, dari Retno Dumilah, yaitu putri daripada Adipati Madiun atau Purboyo, yaitu Panembahan Timur atau Ronggojumino. Nanti menurunkan beberapa tokoh-tokoh Mataram. Nah, kemungkinan Ratu Kencono itu dari garis beliau. Karena nanti menurunkan termasuk garwo daripada Pakubuwono pertama itu adalah keturunan Demak, yaitu Ratu Mas Balitar yang bergelar Ratu Pakubuwono. Ini ibu dari Raden Mas Subadio atau Pakubuwono ke-4 ini adalah Kanjeng Ratu Kencono, Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Beliau lahir di Surakarta. Beliau nanti Jumeneng Noto itu
tahun 1788 setelah ayah beliau mangkat. Beliau naik tahta dalam usia yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Maka Pakubuwono keempat ini terkenal dengan Sunan Bagus karena beliau berwajah sangat tampan dan naik menjadi raja Surakarta baru berumur 20 tahun. Ini. Beliau nanti menjabat atau berkuasa, bertahta dari tahun 1788 sampai sedo beliau tahun 1820 dalam usia 52 tahun. Ini. Ada hal yang menarik kawan-kawan sekalian terkait dengan beliau Sinuhun Pakubuwono keempat. Beberapa hal yang menarik. Yang pertama, beliau nanti di era beliau ini ada beberapa peristiwa fenomenal yang dimana beliau terlibat di dalamnya. Beberapa fakta terkait dengan Sinuhun Pakubuwono keempat. Yang pertama adalah Babat Pakepung. Babat Pakepung. Om Bob telah bahas Babat Pakepung, nanti Om Bob kalau berkesempatan akan Om Bob sampaikan dalam link deskripsi. Kemudian beliau juga terlibat terkait dengan Geger Sapehi, Yogyakarta. Ini. Kemudian beliau ini seorang yang tegas, berbeda dengan ayahnya, berprinsip, visioner, dan ahli di dalam diplomasi. Berkali-kali beliau membuat kesalahan, membuat salah dalam arti terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, terhadap VOC, dan pada Inggris. Karena Inggris, Hindia Belanda pernah dipegang oleh pemerintah Inggris, yaitu di zaman Raffles nanti Geger Sapehi ini. Oke kawan-kawan sekalian, beliau ini di samping memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan sastra yang luar biasa. Beliau hidup di era keemasan sastra Jawa. Jadi sastra Jawa ini berada dalam puncaknya nanti di Pakubuwono ke-8. Kawan-kawan sekalian, fakta sejarah lain, satu yang pertama adalah beliau terlibat dalam Geger Pakepung, kemudian Geger Sapehi, termasuk diplomasi rahasia beliau dengan tokoh Sepoy yang akan memberontak nanti ini. Nanti Om Bob tidak akan bahas secara rinci. Nanti insya Allah Om Bob akan bahas di lain segmen terkait dengan apa yang Om Bob sampaikan terkait dengan fakta sejarah daripada Sinuhun Pakubuwono keempat. Beliau juga tercatat sebagai raja yang menurunkan 3 raja di Kasunanan Surakarta. Maksudnya putra-putra beliau, tiga dari putra beliau menjadi raja Mataram, raja Kasunanan Surakarta. Oke kawan-kawan sekalian, untuk menyingkat waktu, Om Bob akan sampaikan terkait dengan Babat Pakepung, kemudian Babat Sapehi. Nanti ini Om Bob akan ceritakan di lain segmen kawan-kawan sekalian, karena ini perlu kajian yang mendetail, karena ada beberapa perspektif terkait dengan peran Pakubuwono keempat terhadap Geger Sapehi. Ada yang menyebutkan Hamengkubuwono kedua ini ditelikung ya oleh beliau, karena perjanjian-perjanjian yang diadakan antara Pakubuwono keempat dengan Hamengkubuwono kedua menghasut untuk melawan Inggris. Namun kenyataannya ketika terjadi penyerangan Inggris, tentara Kasunanan Surakarta tidak datang membantu. Nah, jelasnya kawan-kawan sekalian nanti Om Bob akan bahas dalam segmen terkait Sapehi ini. Namun yang jelas, beliau di lain pihak juga mengadakan perundingan dengan beberapa tentara Sepoy untuk memberontak kepada Inggris. Inilah kelihayan beliau dalam berdiplomasi. Namun beliau selalu dimaafkan baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun oleh pemerintahan Inggris. Nanti berbeda dengan
Hamengkubuwono kedua yang sempat naik turun sampai dibuang ke Ceylon juga. Ini, namun beliau lepas. Ini perlu kajian kawan-kawan sekalian. Ubab tidak akan membahas di sini. Kemudian beliau merupakan raja yang memiliki, yang akan putra-putranya menjadi raja Raja Kasunanan Surakarta. Beliau nanti ini digantikan oleh putra beliau, yaitu Pakubuwono kelima. Pakubuwono kelima ini menjabat hanya sebentar, hanya 3 tahun. Setelah beliau sedo tahun 1700, tahun 1820, beliau sedo digantikan oleh putranya, yaitu Pakubuwono ke-5. Pakubuwono ke-5. Pakubuwono ke-5 yaitu Raden Mas Sugandi ya. Raden Mas Sugandi. Raden Mas Sugandi ini kemudian hanya menjabat 3 tahun, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Pakubuwono ke-6. Namun Pakubuwono ke-6 ini nanti dibuang ke Maluku dan digantikan oleh adik dari Raden Mas Sugandi, yaitu Raden Mas Maliki Solihin, ya, Raden Mas Maliki, nanti bergelar Pakubuwono ke-6. Pakubuwono ke-6 ini nanti naik tahta, ini nanti digantikan karena tidak memiliki putra mahkota, beliau digantikan oleh kakaknya, yaitu Pakubuwono ke-8. Ini Pakubuwono ke-8 ini naik jumeneng tahta dalam usia 69 tahun. Beliau menjabat hanya 3 tahun. Ini namanya adalah Raden Mas Husaini. Raden Mas Husaini, ya. Raden Mas Husaini. Nanti kalau Om salah, Om akan betulkan dalam running tag. Ya. Pakubuwono ke-8 ini namanya Raden Mas Husaini. Jumeneng noto di usia 69 tahun, beliau menjabat hanya 3 tahun. Beliau nanti sedo di usia 72 tahun. Ini. Jadi 3 raja. Dan setelah Raden Husaini atau Pakubuwono ke-8 sedo, nanti digantikan oleh putra dari Pakubuwono ke-6, yaitu Pakubuwono ke-9. Itu kan kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, Raden Mas Subadyo ini atau Pakubuwono ke-4 ini, beliau di samping memiliki kecerdasan intelektualitas, ahli berdiplomasi, tegas, beliau juga ahli sastra. Beliau sangat religius. Beberapa hal hasil sastra beliau, yaitu yang sangat terkenal, yaitu Serat Ulang Reh. Beliaulah yang membuat atau menulis Serat Ulang Reh yang terdiri dari 13 pupuh dengan ajaran-ajaran etika moral untuk putra-putra beliau. Beliau memiliki garwo 5, Selir dan Permaisuri. Putra-putranya ada 52 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 52. Beliau mengajarkan putra-putranya, sebetulnya Serat Ulang Reh ini. Ulang Reh itu adalah ajaran untuk tentang hukum-hukum, tentang peraturan-peraturan. Di situ berisi tentang etika moral. Sangat terkenal sekali. Dengan karya sastra, dengan sastra yang sangat indah dan luar biasa. Nih, beliau sangat terkenal dengan karyanya adalah yang sangat fenomenal, yaitu Serat Ulang Reh. Yang mengarang adalah Sinuwun Pakubuwono ke-4. Beliau sering berkhotbah di masjid ini. Dan ketika setelah Geger Sapehi, beliau nanti memberikan restu kepada Kyai Jamsari, mendirikan pondok pesantren yang sangat terkenal di Surakarta, yaitu pondok pesantren Jamsaren. Ada di Laweyan kan sekalian, yang tidak jauh dari sini.
Pondok Pesantren Jamtran ini nanti sempat dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena terkait dengan beberapa santrinya yang mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro. Namun Pak, setelah itu beberapa tahun kemudian Pondok Pesantren ini berdiri kembali sampai nanti zaman kemerdekaan masih eksis Pondok Jamtran ini. Ini karena restu daripada beliau Sinuhun Pakubuwono keempat. Inilah kawan-kawan sekalian, banyak sekilas kawan-kawan sekalian, karena memang situasi nggak memungkinkan, nggak tahu kenapa walaupun mendung siang ini terlalu banyak bicara Bom. Mulutnya agak pahit, mohon maaf kawan-kawan sekalian. Namun Bom perlu menyampaikan mumpung di Solo, dengan adanya masjid ini mengingatkan Bom kepada sebuah peristiwa. Peristiwa di mana Raja Kasunanan Surakarta di samping sebagai sosok pemimpin pemerintahan, beliau juga sering berkhotbah di masjid ini. Beliau adalah Raden Mas Subagya atau Sinuhun Pakubuwono keempat. Dan fakta-fakta sejarah yang perlu digarisbawahi tentang beliau, satu, beliau mengalami peristiwa babat Pakepung. Beliau ikut terlibat dalam geger Sapehi di awal tahun 1800-an. Kemudian beliau adalah Raja Kasunanan Surakarta yang ketiga putranya menjadi Raja Surakarta, yaitu Pakubuwono kelima, Pakubuwono ke-6, dan Pakubuwono ke-7 dan Pakubuwono ke-8. Itu adalah putra-putra beliau. Beliau juga mengarang sebuah karya sastra yang sangat fenomenal, yaitu Serat Wulang Reh, yang saat ini masih bisa dilihat karena berisi tuntutan-tuntutan tentang etika moral buat generasi muda saat ini. Kawan-kawan sekalian, banyak terjemahan dari Serat Wulang Reh. Mari kita gali lagi seperti apa karya beliau. Saya yakin masih relevan karya-karya beliau, karya-karya Pujangga dulu. Dan ini penting sekali. Bom hampir lupa sebelumnya. Beliau juga mistik Islamnya sangat luar biasa. Beliau Pakubuwono keempat. Karena di dalam buku Ronggo Warsito, karya Saban Yasa Susastra, Ronggo Warsito menjawab takdir, ini disebutkan bahwa Ronggo Warsito pernah mendapatkan ilmu langsung dari Sinuhun Pakubuwono keempat. Ini, Sinuhun Pakubuwono keempat ini salah satu adiknya itu bernama, adik Sinuhun Pakubuwono keempat itu bernama Pangeran Buminoto ya. Pangeran Buminoto ini merupakan ayah angkat Ronggo Warsito. Karena lewat Pangeran Buminoto ini, Ronggo Warsito berkesempatan sering berdialog dengan Sinuhun Pakubuwono keempat. Dan Pakubuwono keempat pernah mengeluarkan ilmunya, ilmu kebatinan kepada Ronggo Warsito. Karena Sinuhun Pakubuwono keempat ini juga pernah berhasil melihat tanda-tanda di dalam diri Ronggo Warsito bahwa nanti akan menjadi orang besar, Ronggo Warsito ini. Dan nyatanya Ronggo Warsito nanti bersama-sama dengan putra-putra beliau membawa Kasunanan Surakarta di era keemasan sastra di tanah Jawa. Karena puncak-puncaknya nanti Ronggo Warsito itu di era Pakubuwono ke-7 dan Pakubuwono ke-8. Dan mulai lurut di Pakubuwono ke-9 karena tadi hasutan dari pemerintah Hindia Belanda terkait orang tua Pakubuwono ke-9, yaitu Pakubuwono ke-6 dengan orang tua Ronggo Warsito, yaitu Raden Ngabei Pajang Sworo. Umum pernah bahas itu kan sekalian. Oke, saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Itulah sosok beliau Sinuhun Pakubuwono keempat. Bob, kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan sekalian. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, silakan kawan-kawan melengkapi tentang sepak terjang sejarah dari Sinuhun Pakubuwono keempat. Sebetulnya Bob pengen membahas tentang Pakubuwono kelima, Pakubuwono ke-6, ke-7, ke-8, 9 sampai 10. Namun mungkin lain waktu kan sekalian, ini sudah mulai maghrib, sudah mulai buka puasa. Bob menyampaikan selamat berbuka puasa buat kawan-kawan sekalian. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, bergas waras, wilujeng rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.